Hari ini saya akan bicara tentang pride, kesombongan. Kita akan baca dulu perikopnya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita akan baca ayat yang 9 sampai 14. Saya undang saudara baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menenggah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan, katakan. Amen. Kunci menjaga hati kita supaya tetap rendah hati adalah kita tidak boleh merasa lebih benar dan kita tidak boleh merasa lebih besar dari orang lain. Katakan amin. Saya akan bahas tentang kesombongan yang pertama. Pride is comparing yourself with others and thinking that you are better than them. Kesombongan adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain dan berpikir bahwa kita lebih dari mereka. Lebih rohani. Lebih benar, lebih baik, lebih tahu, lebih berhikmat, lebih banyak berkorban, lebih saleh daripada orang lain. Tadi dikatakan dalam ayat yang 11, orang Farisi ini mulai bilang gini, aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia bandingin dirinya sama orang lain. Aku bukan perampok, dia bilang. Aku bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Perhatikan apa yang terjadi. Kesombongan adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita merasa kita lebih daripada orang lain dan ini bahayanya kesombongan. Kita mulai menghakimi orang lain. Dia bilang, aku gak seperti pemungut cukai ini. Tanda orang yang mulai tinggi hati adalah mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa lebih dan mulai menghakimi. Justru di Alkitab kita baca orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu Taurat paling banyak. Justru mereka lah yang paling sering mencobai Yesus dan menghakimi Yesus. Hati-hati, banyak kali kita tuh gak sadar waktu kita mulai sombong. Bahkan orang yang baik sekalipun itu bisa sombong. Ketika orang baik berpikir, saya kan orang baik. Itu udah kesombongan. Hati-hati ketika kita berasa, kita kan orang benar. Saya pernah katakan bahwa di dalam kekristenan, penghakiman sangatlah kuat sekali. Kita tuh pantang bikin salah, apalagi pendeta. Saya pernah khotbah bilang gini, saya tuh paling takut bikin salah, kenapa? Kayaknya gak ada maaf buat saya. Kita belum bikin salah aja udah dicari-cari salah sama orang gitu. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 19. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Gak ada seorang pun baik kata Yesus. Jangan pernah ngerasa kita orang baik. Gak ada yang baik. Di tengah-tengah kebaikan aja seringkali kita gak baik kok. Kesombongan adalah ketika kita merasa atau kita berpikir bahwa kita telah melakukan lebih banyak daripada orang lain. Tadi orang Farisi itu bilang gini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ketika orang tuh melakukan ibadah mereka. Mereka gampang banget menghakimi orang lain yang mereka rasa nggak melakukannya. Yang puasa menghakimi yang gak suka puasa. Yang suka doa menghakimi yang gak suka doa.
Yang rajin baca Alkitab menghakimi yang suka baca Alkitab. Bukankah suatu kesalahan ketika apa yang kita lakukan bagi Tuhan, ibadah kita malah menjadi sebuah kesombongan bagi kita. Jangan sampai ibadah kita, apa yang sebenarnya itu sesuatu yang kita persembahkan sama Tuhan, malah jadi sesuatu yang kita banggakan, itu kesombongan. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 gini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Yang nyumbang banyak gak usah merasa lebih hebat. Yang lebih pintar khotbah jangan merasa lebih hebat. Penting sekali untuk kita ngerti bahwa untuk jaga kerendahan hati, kita tidak boleh merasa kita lebih. Saya percaya Yesus tuh banyak ngajarin kita di firman Tuhan. Orang-orang yang merasa benar, itu yang suka menghakimi Yesus, menghakimi orang lain. Dan Yesus bilang di firman Tuhan, orang ini pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ironis sekali bukan kalau kita pikir kita udah melakukan segala ibadah kita. Tapi ternyata semua itu gak berkenan kepada Allah. Karena ibadah itu menjadi sebuah kesombongan bagi kita. Yang hidup kudus menghakimi yang tidak hidup kudus. Yang gak ngerokok menghakimi yang ngerokok katanya. Yang bukan pemabuk menghakimi yang minum. Gak usahlah saling menghakimi. Mari menguji diri sendiri. Karena pertanggung jawab kita sama Tuhan tuh masing-masing. Amin. Dulu saudara saya bilang gini. Wah, yang paling suka ngomongin papa mama kamu, itu sekarang anaknya juga cerai. Karena orang tua saya bercerai. Dan ada keluarga yang paling sering ngomongin orang tua saya. Anaknya sendiri bercerai. Dari situ saya belajar. Hati-hatilah nilai orang lain, jangan sampai kita pun buat yang sama. Benar gak? Saya gak berani komentarin keluarga orang lain. Jangan-jangan anak saya juga bikin yang sama. Jangan merasa lebih benar. Janganlah sampai ibadah kita menjadi kesombongan bagi kita. Kalau Anda suka puasa, puji Tuhan. Kalau Anda suka nabur, kalau Anda suka bayar perpuluhan, puji Tuhan. Tapi tidak perlu jadi kesombongan. Yang mau katakan amin. Kesombongan yang kedua, pride is thinking that you are greater than others. Kesombongan adalah memandang tinggi diri sendiri. Dan merasa lebih besar dari orang lain. Tadi dikatakan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, dia ngerasa dia better dan dia merasa dia bigger. Hati-hati, kesombongan adalah ketika kamu pikir kamu hebat. Ketika kamu pikir kamu luar biasa dan kamu lebih spesial daripada orang lain. Orang yang tinggi hati, ciri-cirinya tuh suka memuji diri sendiri. Amsal 27 ayat 2 berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Katakan amin. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Malu muji diri sendiri. Kalau emang kita benar hebat yang muji kita orang lain. Amen. Orang yang gak kenal sama kita. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kadang-kadang kita suka bercanda, kita suka muji diri sendiri. Itu bukan yang saya maksud. Tapi Anda tahu ada orang-orang yang suka sekali memuji dirinya sendiri. Don't praise yourself. Jangan merasa lebih besar daripada orang lain. Makanya kenapa ya saya nggak merasa saya lebih dari siapapun. Tidak merasa saya hamba Tuhan besar. Gak merasa sama sekali. Karena apa? Karena saya percaya gini, kepercayaan dari Tuhan tuh buat orang masing-masing. Nggak bisa diukur dengan banyak sedikit followernya. Setiap orang punya masanya, amen. Kalau Tuhan percayakan hari ini saya bersyukur, tapi tidak membuktikan saya lebih besar dari siapapun. Hidup kita ini cuma anugerah. Tuhan bisa pakai siapa aja. Satu hari Tuhan nyadarin saya, kamu tuh bisa khotbah karena apa? Karunia Tuhan, bukan? Ngerti firman tuh dari mana? Hikmat Tuhan, bukan? Mana yang dari saya nggak ada? Tuhan bisa nggak bikin satu kali otak kita bodong? Kosong.
Saya pernah khotbah ngeblank. Itu bingung mau ngomong apa saudara. Karena itulah saya tahu yang saya harus andalkan cuma Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggain. Jangan merasa lebih besar dari orang lain. Kita belajar dari Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 9. Rasul Paulus bilang gini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bayangin, seorang Rasul Paulus bilang gini. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dulu sebelum Rasul Paulus ditangkap Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Paul did not think highly about himself. Rasul Paulus nggak berpikir tinggi tentang dirinya sendiri. Bahkan dia memandang dirinya sebagai orang yang paling hina dari semua rasul. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Rasul Paulus bilang begini, kita baca sama-sama. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sadar sesadar-sadarnya bahwa dosanya banyak. Dia telah menganiaya jemaat Allah. Dan dia sadar bahwa dia ada karena kasih karunia Allah. Perkataan Rasul Paulus yang berkata begini. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Apakah ini kesombongan? Mari saya jelaskan. Kenapa Rasul Paulus ngomong begini? Justru karena Rasul Paulus sadar dia paling hina. Dia paling banyak bikin dosa. Makanya dia bekerja lebih keras. Dia bekerja lebih sungguh-sungguh. Karena dia menyadari dia ada karena kasih karunia. Amin. Orang yang sadar bahwa dia telah beroleh kasih karunia yang besar dari Tuhan. Harusnya bekerja dengan lebih giat melayani Tuhan. Amen. Saya ingin kita belajar tentang Lukas 7. Di mana Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ini luar biasa sekali membukakan mata hati saya. Ayat 40 kita baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Menarik sekali, Yesus bilang begini, kalau ada 2 orang yang punya hutang, 1 500 dinar, itu sekitar 25.300.000. Kemudian yang satu lagi berhutang 50 dinar, 2,5 juta. Kira-kira kalau dihapus hutangnya, mana yang lebih mengasihi orang itu? Jawab Simon, yang paling banyak dihapus hutangnya. Bahasa sehari-harinya gini, yang lebih kamsya itu yang utangnya paling banyak, ngerti ya? Yang paling banyak berterima kasih pasti yang hutangnya paling banyak. Amin. 2,5 juta dibebasin mah, oke lah. Tapi 25 juta dibebasin, itu haleluya. Amin. Nah, di bangsa Yahudi ada sebuah adat ketika kita datang ke rumah orang, itu ada tempayan berisi air. Dan tempayan itu harusnya dipakai untuk mencuci kaki tamu-tamu yang datang. Itu sebagai lambang penghormatan juga, karena di sana kan debu. Ya, kan gurun pasir tuh debu, di Israel tuh debu banget. Nah, jadi harus cuci kaki masuk rumah. Dikatakan Yesus masuk ke rumah Simon, ke orang Farisi ini. Dia tidak cuci kaki Yesus. Tapi perempuan ini, karena dia seorang perempuan berdosa, dikatakan dia terkenal sebagai perempuan berdosa. Dia nangis di kaki Yesus,
Basahin kaki Yesus pakai air matanya dan dilap pakai rambutnya. Bagi perempuan rambut adalah mahkota. Jadi sesuatu yang sangat berharga itu dia pakai untuk lap kaki Yesus. Kemudian dikatakan gini, orang Yahudi itu punya adat gini, nggak cuma Yahudi ya, saya perhatikan di Mesir juga sama, di Jordan juga sama. Sekalipun laki-laki dengan laki-laki kalau ketemu tuh cium pipi, ya. Kalau di NTT cium hidung, ya. Harusnya tamu terhormat, tamu yang kita kasih itu kita cium. Tapi Simon tidak cium Yesus. Tapi perempuan ini menciumi kakinya. Kemudian harusnya kalau kita menghargai seseorang kita urapi kepalanya dengan minyak. Tapi karena perempuan ini perempuan dan zaman itu perempuan tidak boleh ngomong, tidak boleh tampil. Dan dia cuma bisa meminyaki kaki Yesus bukan kepalanya. Dengan minyak narwastu yang sangat mahal nilainya. Saya mau kasih tahu ini bicara apa. Perempuan ini sadar, dia orang berdosa. Dosanya banyak. Mungkin dia pelacur kelas kakap. Duitnya banyak, hasil perzinahannya. Dan dia merasa sangat jijik sama dirinya, sangat kotor. Dan dia datang sama Yesus dengan penyesalan. Dia pengen bertobat dan dia berikan yang terbaik sama Yesus. Dia usap dengan rambutnya dan dia minyaki Yesus dengan minyak mahal yang merupakan tabungannya. Bayangkan gini, orang tuh kalau sadar dia berdosa, dia pasti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang Yesus maksud. Tapi kenapa Simon orang Farisi tidak melakukan itu buat Yesus? Karena orang Farisi merasa dia benar. Dengar baik, Yesus bilang gini, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yesus ngajarin kita, orang yang sadar dosanya yang banyak telah diampuni Tuhan, pasti akan lebih mengasihi Tuhan. Tapi orang yang merasa dosanya dikit, bahkan merasa hidupnya lebih benar, kurang mengasihi Tuhan. Itu maksud Yesus. Saya teringat Lukas 5 ayat 32, Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kenapa Yesus ngomong gitu? Supaya mereka bertobat katanya. Saya renungin ayat ini dan Roh Kudus kayak kasih pewahyuan gini. Lebih sulit membuat orang yang merasa dia baik untuk bertobat daripada orang yang sadar dosanya banyak. Saya punya saudara yang dia belum lahir baru, dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang ini baik. Dari orok udah baik. Gak pernah macam-macam, gak pernah bikin aneh-aneh. Dari kecil sampai gede baik. Gak pernah nakal, kuai-kuai. Sampai udah nikah pun baik. Sama istri baik, sama orang tua baik. Gak toku kuai. Ya, yang gak ngerti ya. Nah, waktu saya nginjilin dia, susahnya minta ampun. Dia bilang gini, hidup gue lebih benar daripada orang Kristen, ngapain gue terima Yesus? Sih? Orang yang gak merasa berdosa tidak butuh Allah. Saya jadi ngerti kenapa Yesus bilang aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena lebih susah menangin orang yang merasa benar dibandingin orang yang merasa dosa gue banyak, gue gak layak. Banyak kan teman-teman kita yang kalau diajak ke gereja jawabnya apa? Enggak lah, dosa gue banyak. Gue masih sering bikin dosa. Mereka ngerasa gak layak. Tapi Yesus datang buat mereka. Orang yang berpikir, saya orang baik, saya orang benar. Yang kayak gini-gini nih gak ngerasa butuh kasih karunia Allah. Saya ingin lihat tangan-tangan orang-orang yang membutuhkan Allah. Saya pernah khotbah gini, di gereja tuh kita gak boleh saling menghakimi. Kenapa? Orang tuh datang ke gereja, artinya mereka masih butuh Tuhan dalam hidup mereka. Kita ini jangan pernah merasa saya orang benar. Kita harus merasa kita orang-orang yang perlu dibenarkan oleh Yesus suatu hari nanti. Siapa yang akan jadi pembela kita di tatap penghakiman Tuhan? Yesus. Dia akan berdiri bagi kita dan membela kita. Katakan amin. Kalau Anda belum pernah masuk surga, jangan menghakimi orang.
Jangan merasa benar. Orang yang terbukti benar sudah di sana. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda belum pernah ke sana, jangan menghakimi orang. Orang malas ke gereja kenapa? Orang Kristen tokukwai. Banyak penghakiman. Capek jadi orang Kristen. Yang setuju sama saya bilang amin. Aduh, kadang-kadang ya, kalau bukan karena kita cinta Tuhan ya, malas sama orang Kristen, benar gak? Terlalu banyak judgment, you know. Saya tahu, kadang-kadang mulut kita nih gak bisa tahan kalau orang tuh salah kita ngomong. Saya juga gitu. Tapi pertanyaan saya gini, Anda ngomong, Anda nolong gak? Jangan ngomongin kalau gak nolongin. Paling pantang ngomongin orang. Kalau Anda sendiri gak ngelakuin. Itu munafik namanya. Yesus paling gak suka sama orang munafik. Yang cuma bisa nunjuk kanan kiri. Tapi sendiri hidup gak jadi saksi. Ngatain orang paling hebat. Membenarkan diri, bela diri paling jago. Tapi gak pernah koreksi diri sendiri. Yuk jadi orang Kristen berubah yuk. Jangan rajin nunjuk-nunjuk orang. Makanya orang gak mau ikut Yesus, kenapa? Karena kita orang Kristen kadang-kadang terlalu penuh penghakiman. Kita belajar yuk dari Yesus. Saya temukan di firman Tuhan. Yesus itu paling banyak duduk sama orang berdosa loh. Tuh kan kata Bu Heni, harus pilih-pilih siapa yang jadi teman kita. Gak boleh duduk makan sama orang berdosa. Kalau Yesus mah gak ikutan jadi mereka, kamu bisa ikut. Loh benar dong. Yesus duduk sama orang berdosa. Orang berdosa bertobat. Kalau kamu duduk sama orang yang suka ngobat, kamu ikut ngobat. Itu beda. Bukan tobat malah ngobat. Kalau Anda bisa kuat gak ngobat tapi bikin orang tobat, silakan, monggo. Yuk punya determinasi di hidupmu gini. Siapapun yang ketemu saya harus dengar tentang Yesus. Siapapun yang ketemu saya hidupnya harus jadi lebih baik. Siapapun yang ketemu saya harus ditolong. Bisa gak begitu? Jangan cuma ngomong kalau gak nolong. Bolaku. Saya tiap kali ketemu staff. Tadi saya juga baru ngobrol sama office girl. Saya panggil dia. Kamu gimana kabarnya? Dia ketawa-ketawa. Baik. Saya bilang, saya langsung lihat dia. Enggak, kamu enggak baik. Duduk. Duduk sama saya. Ibadah 1 tadi. Ngobrol sama dia. Baru ngobrol sebentar dia udah nangis. Saya tanya apa yang saya bisa bantu. Saya tahu pergumulannya. Saya langsung bilang, ya udah deh yuk, mama tolong kamu. Kan anak-anak semua panggil mama. Anda jangan panggil saya mama, udah kebanyakan yang panggil mama. Yuk mama bantu yuk, kamu mau apa? Ini ada warung di depan, kamu bantu, kamu masukin makanan yuk, mama bantuin. Yuk catering pengerja kamu yang bikin, nanti mama modalin. Semua kita bahas. Kalau kita cuma kepo doang. Sini, ada apa? Oh gitu loh. Habis itu, oh ya ampun kok kamu mau sih sama dia? Bokek gitu loh. Habis itu keluar ngomongin orang. Ih si itu, mau aja dia kawin sama si itu. Padahal lakinya gak punya duit loh. Itu gak nolong. Attitude harus berubah. Jangan ngomong kalau gak nolong, amen. Sekali-kalinya kita ngomong sama orang tuh harus yang berguna gitu loh. Yang nolong hidup orang, ngerubah hidup orang. Jangan ngomong kalau gak membangun, gak perlu. Katakan kanan kirimu, jangan ngomong kosong. Ini lari dari khotbah nih. Pasti ada yang suka ngomong kosong nih. Well, miliki hati gini. Kalau datang sama Tuhan, aku orang yang butuh dibenarkan Allah. Jangan kayak orang Farisi yang datang ke gereja menghakimi kanan kiri. Tapi jadilah seperti orang pemungut cukai ini yang dia tahu dia banyak dosa. Dan dia butuh kasih karunia Allah. Dikatakan menengadah ke langit aja gak berani. Tapi memukul diri dan berkata, aku gak layak. Orang ini yang kata firman Tuhan, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kesombongan itu. Merasa lebih benar dan lebih besar daripada orang lain. Ingatlah baik, kita ada hari ini karena kasih karunia Allah. Katakan amin. Belajar kayak perempuan yang berdosa ini.
Dia tahu hidupnya banyak dosa. Apa yang dia lakukan? Dia justru belajar ngasih semua yang terbaik buat Tuhan. Orang yang sadar dosanya banyak akan mengasihi Tuhan lebih banyak. Saya diingatkan Tuhan gini. Lebih sulit ngebimbing orang yang ngerasa benar. Saya jadi ngerti. Kenapa orang-orang yang merasa benar gak bisa ditegur. Merasa lebih senior gak bisa ditegur. Kekristenan mengajarkan banyak hal tentang kasih. Mengajarkan banyak tentang kerendahan hati. Tapi apa yang sulit adalah ini. Ketika kita bilang ini, saya udah tahu. Kasih. Khotbah cetek. Saya udah tahu. Saya punya teman yang bilang sama saya. Kalau Hedni khotbah, gue udah tahu semua yang dia mau ngomong. Hebat. Tapi pertanyaan saya tahu khotbah saya cetek. Paling tentang hidup sehari-hari. Yang mungkin Anda pun sudah pernah dengar. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak kita yang benar-benar sudah lakukan dan hidupi? Sederhana bukan? Saya rasa yang Yesus ajarin di firman Tuhan gak sulit-sulit banget sih. Semua tentang hidup aja. Apa yang kita bisa lakukan buat orang lain? Jauh lebih penting. Dari sekedar apa yang kita bisa ngomongin tentang orang. Amen. Wanita ini, dia sadar hidupnya berdosa. Makanya dia kasih yang terbaik buat Allah. Saya mau akhiri gini. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu telah ditebus. Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Hidupmu sudah lunas dibayar. Kamu harus sadar bahwa hidupmu tuh milik Tuhan. Hidupmu bukan milik kamu lagi kata firman Tuhan. Katakan hidupku milik Tuhan. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu bukan milik kamu lagi. Yang Anda harus lakukan gini. Anda harus hidupi kehendak Tuhan. Jangan nyanyi, I did it my way. Hidupmu sudah ditebus. Sudah lunas dibayar. Ibarat budak kita sudah dibeli. Siapa yang beli kita? Yesus. Katakan hidupku milik Kristus. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu adalah milik Kristus, Anda harusnya menghidupi apa yang Tuhanmu mau. What is the desire of your master? Apa yang Tuhan mau buat hidupmu? Kalau Anda sadar bahwa dosamu yang banyak sudah ditebus Tuhan, harusnya begini. Apa yang aku bisa kasih buat Tuhan? Apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan? Perempuan berdosa ini gak hitung-hitungan. Dia kasih semua yang dia punya. Semua yang berharga buat dia, dia kasih buat Tuhan. Beda sama orang Kristen. Tiap kali kita datang sama Tuhan, kita bukan tanya apa yang Tuhan mau. Kita bukan tanya apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan. Tapi kita selalu perintah-perintah Tuhan dalam doa kita. Tuhan berkati aku. Tuhan, aku udah jomblo lama nih, kirim dong pasangan hidup. Tuhan, aku mau pergi ke Jepang, jaga rumahku ya. Tuhan, aku mau beli mobil, aku keliling 12 kali, kasih ya. Tuhan, aku minta ini, minta itu. Tuhan jawab ya. Kalau Tuhan gak jawab, apa yang kita lakukan? Marah, kecewa. Kok Tuhan gak kasih sih? Tuhan kok gak jawab doa sih? Kita minta keturunan, Tuhan belum kasih, kita marah. Padahal hidup ini punya siapa? Hidup ini punya Tuhan. Jangan pernah terlalu sombong. Merasa kita udah lakukan banyak buat Tuhan. Kita udah kasih Tuhan banyak. Yang melayani mungkin bilang gini, gue udah bangun pagi-pagi nih buat melayani di ICI. Gue udah kasih waktu gue nih buat pelayanan. Gue udah nabur banyak nih buat pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu, semua yang kita bisa itu karena anugerah. Gak ada yang milik kita. Apa yang milik kita? Anda bangun pagi sehat, siapa yang kasih kesehatan? Tuhan. Anda bisa napas, yang kasih napas siapa? Tuhan. Anda kaki gak sakit bisa jalan datang ke gereja, siapa yang kasih Anda sehat? Tuhan. Kekuatan yang kamu punya dari siapa? Tuhan. Apa yang kamu kasih ke Tuhan? Kita cuma kembaliin punyanya Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengerti sudah diampuni.
Harusnya kita bilang gini, Tuhan aku juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Belajar dari perempuan berdosa yang sadar dia udah banyak salah. Rasul Paulus, dia sadar dia banyak dosa. Dia rasul yang paling hina. Dia gak merasa dia yang paling besar di antara semua rasul meskipun Alkitab pinjam baru separuh dia yang tulis. Tapi dia sadar dia orang berdosa. Dia bisa semua karena kasih karunia. Karena itu dia bekerja lebih keras. Bicara apa sama kita hari ini? Jangan terlalu sombong sama Tuhan. Kamu bisa nabur karena berkat Tuhan. Dialah yang menyediakan benih bagi para penabur. Dan roti untuk dimakan. Kita kaya karena kekuatan yang dari Tuhan. Kita bisa karena anugerah. Jadi, mari kasih yang terbaik. Kasih yang kamu bisa buat Tuhan. Berikan hidupmu. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Tuhan. Tiap kali saya doa, saya cuma bilang gitu doang sama Tuhan. Tuhan mau saya bikin apa? Tuhan mau saya ngapain? Saya bilang, let me be the puppet in your hand. Bikin saya jadi puppet di tangan Tuhan. Saya cuma mau lakukan yang Tuhan mau aja. Saya mau jadi orang yang bodoh aja buat Tuhan. Yang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan suka merasa hebat. Jangan suka merasa besar. Bahayanya adalah gini, ketika kita mulai bandingin hidup kita sama orang. Makanya, saya jarang buka YouTube saya. Saya gak pernah ngecek subscriber udah berapa. Yang ngasih tahu saya suami saya terus. Dia yang pantau-pantau. Bahkan saya gak tahu pendeta lain subscribernya berapa. Gue gak ngikutin juga. Ngapain kita liatin, ngapain kita bandingin, gak perlu, itu gak penting. Yang kita harus berlomba adalah gini, berlomba mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berlomba untuk menerima mahkota kehidupan di sorga. Itu aja, gak penting. Jangan sombong, katakan sama dirimu jangan sombong. Apa yang kamu udah kasih buat Tuhan gak ada. Kamu cuma mengembalikan bagian Tuhan. Amen. Kalau kita mampu lakukan apapun buat Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Mari lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda bisa pelayanan, Anda harus bilang gini, Tuhan terima kasih, aku bisa pelayanan. Paling enggak aku punya kesempatan sedikit buat balikin ke Tuhan apa yang Tuhan udah kasih buat aku gitu. Kita nih orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Amen. Jangan pernah hitung-hitungan. Ketika Anda menabur, Anda harus katakan gini, aku mengembalikan bagian Tuhan. Aku menabur karena Tuhan yang memberi benih di tanganku. Aku kaya karena Tuhan yang mempercayakannya kepadaku. Aku hidup karena anugerah Tuhan. Sadarkah bahwa gak ada orang benar di sini? Kita adalah orang-orang yang butuh dibenarkan Tuhan. Jangan pernah punya kesombongan. Anda tidak lebih baik dari siapapun. Anda tidak lebih baik dari istrimu. Anda tidak lebih baik dari suamimu. Anda tidak lebih baik dari siapapun. Kita semua orang-orang yang butuh dibenarkan Tuhan. Amen. Yuk miliki kerendahan hati. Jangan merasa lebih benar. Jangan merasa lebih besar. Kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk terus rendah hati. Bahwa gak ada apapun yang bisa kami banggakan di hidup kami. Kalaupun kami mau bermegah, kami hanya mau bermegah di dalam Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Kami mensyukuri anugerah-Mu. Kami ingat betapa kami ini orang-orang berdosa. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami adalah orang-orang yang beroleh anugerah, pengampunan dari-Mu. Engkaulah yang mengangkat derajat hidup kami. Dari sampah jadi berharga. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami kaya semua karena kepercayaan dari Tuhan. Kalau kami bisa semua karena dari Tuhan. Kami bisa melayani karena karunia Tuhan. Gak ada satupun yang kami buat ini tanpa Engkau di hidup kami Tuhan. Kami mensyukuri kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami ingat siapa kami. Kami ingat siapa kami. Coba renungkan sebentar. Di mana Anda hari ini tanpa Tuhan? Where will you be without God? Di mana hidupmu hari ini tanpa Tuhan?
Thank you Jesus. Anda yang pernah lewatin maut, ucap syukur sungguh-sungguh. Katakan, where will I be without your grace, Lord? Terima kasih Tuhan. Thank you Father.